Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadia Lestari Marpaung dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat gelombang radio. Manfaat gelombang radio untuk komunikasi radio dan untuk komunikasi satelit. Yang kedua, gelombang mikro. Manfaatnya yang pertama, untuk pemanas microwave. Yang kedua, untuk komunikasi radar atau radio detection and training. Yang ketiga, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengatur kedalaman laut. Yang kelima, digunakan pada rangkaian televisi. Yang keenam, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Selanjutnya ada sinar inframerah. Manfaatnya yang pertama, untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk fotografi diagnosa penyakit. Yang keempat, digunakan pada remote kontrol berbagai peralatan elektronik. Contohnya alarm pencuri. Yang kelima, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keenam, pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Yang ketujuh, sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Selanjutnya ada sinar tampak. Manfaatnya membantu penglihatan mata manusia, dan salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Manfaatnya yang pertama, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci makan ruang operasi rumah sakit, berikut instrumen-instrumen pembedahan. Yang keempat, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Selanjutnya ada sinar X atau sinar Rontgen. Manfaatnya yang pertama, untuk memotret organ-organ dalam tubuh. Yang kedua, untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Selanjutnya ada sinar gamma. Manfaat sinar gamma yang pertama, untuk terapi kanker. Yang kedua, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng. Yang keempat, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Yang kelima, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Yang keenam, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, sama seperti penggunaan sinar X juga. Yang ketujuh, untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, dan mendeteksi kebocoran. Selanjutnya, dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, sinar ultraviolet dapat menyebabkan katarak mata. Yang ketiga, sinar ultraviolet dapat menghitamkan warna kulit. Yang keempat, sinar ultraviolet dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Yang keenam, sinar X dan terutama sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel jaringan hidup manusia. Yang ketujuh, pulsa mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. Yang kedelapan,
radiasi HP dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Sekian presentasi saya tentang manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.